Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nerswina yang berada di podcast Juritan, Jurnalistik Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Oke, Sobat Juritan, pada saat ini kita punya topik yang sangat menarik. Kita akan mengenal PW HIPMEBI DKI Jakarta. Ya, tentunya saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh tamu kita yang luar biasa, yaitu Ketua PW HIPMEBI DKI Jakarta bersama Nurse Iswanto MM, MKep, spesialis keperawatan medikal bedah. Oke, kita sapa dulu ya teman-teman Juritan. Halo Pak, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Oke, Bapak Nurse Iswanto MM, MKep, spesialis keperawatan medikal bedah. Senang sekali Pak kita berjumpa. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Oke. Dan terima kasih Bu. Ya, kami senang sekali Bapak bisa hadir nih. Iya, senang sekali Juritan bisa yang luar biasa, Bu. bertemu dengan Sobat Juritan yang luar biasa. Tentunya pengen kenal dengan HIPMEBI DKI Jakarta. Nah, boleh Pak Bapak menjelaskan? Kita pengen tahu, mengenal lebih dekat PW HIPMEBI DKI Jakarta. Barangkali Bapak bisa menjelaskan siapa HIPMEBI DKI Jakarta dan sejarahnya seperti apa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Nerswina. HIPMEBI DKI Jakarta adalah sebuah himpunan perawat medikal bedah yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Ya, ini sebetulnya perpanjangan tangan dari HIPMEBI Pusat, PP HIPMEBI, di mana kemarin kita bentuk Bu. Bentuk berdasarkan, sebetulnya sudah periode kedua Bu. Periode kedua, Nah, periode kedua, kira-kira tahun berapa nih Pak berdirinya nih Pak? Sebelumnya di DKI Jakarta itu HIPMEBI pertama itu adalah pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Oh, 2023. Ya, kemarin sempat mungkin ada kesibukan masing-masing sehingga baru dibentuk lagi di tahun 2025. Masa bakti sampai dengan 2030. Berarti masih sangat hangat nih Pak ya untuk program kerjanya ya, terutama untuk HIPMEBI DKI Jakarta. Kebetulan boleh sejarahnya dijelaskan? Sejarahnya awalnya HIPMEBI Pusat ini sebetulnya sudah 3 kali periode ini. 3 periode. 2010 Ibu. 2010. Masa bakti ketiga periode ini, kemudian kalau DKI Jakarta itu lahir pada 2018 sampai dengan 2023 tadi. 2023 untuk periode pertama. Periode pertama yang dipimpin oleh Bapak Nurse Ijam Muzamil SK, Sarjana Keperawatan. Di mana sebetulnya visi dan misi Bu ini hampir sama dengan HIPMEBI Pusat. Karena kita kan perpanjangan tangan. Dari visinya itu adalah membentuk pelayanan perawat secara profesional dan mandiri Bu. Profesional itu artinya menurut KBL ini Bu, bahwa profesional itu dia memiliki keilmuan, memiliki kompetensi tersendiri, makanya disebut dengan profesional. Jadi kemudian mandiri, mandiri itu artinya dia tidak tergantung pada profesi lain. Makanya kenapa himpunan perawat medikal bedah ini yang profesional dan mandiri, artinya dia memiliki ilmu, kemudian dia memiliki kompetensi yang tidak tergantung pada profesi lain, seperti itu. Jadi ada satu keputusan klinis yang dilakukan secara mandiri. Betul. Ataupun nanti bisa berkolaborasi atau interdependen ya Pak ya dengan profesi lain. Nah, ini tentunya juga bergantung dari rencana yang dilakukan oleh perawat medikal bedah terutama ya. Betul. Jadi luar biasa ini Pak untuk HIPMEBI ya, berarti masih periode kedua di untuk pelaksanaan periode kedua itu dari tahun 2025 sampai 2030. Kira-kira apa yang menarik Pak dengan HIPMEBI di periode kedua ini? Di periode kedua ini kebetulan baru kemarin dilantik. Baru dilantik. Pada tahun 2025 kan saya dilantik. Kemudian saya membentuk tim formatur Ibu. Tim formatur untuk menjadi pengurus HIPMEBI DKI Jakarta. Kebetulan formatur ini memiliki formula Ibu. Formulanya yaitu 50% dari pendidikan. Jadi perawat-perawat yang berada di institusi pendidikan. Di institusi pendidikan. Seperti
Bapak dosen dan Ibu dosen, dan yang 50% berada di praktisi Ibu. Di praktisi. Di semua rumah sakit, klinik sampai dengan puskesmas Ibu. Jadi kombinasi antara 50-50% ini supaya HIPMEBI DKI Jakarta ini relate bisa saling menyeimbangkan antara pengembangan di akademisi dengan praktisi, begitu ya. Jadi berrelate untuk mengembangkan HIPMEBI DKI Jakarta ini. Iya. Baik, Sobat Juritan, luar biasa untuk PW HIPMEBI DKI Jakarta ini dalam formaturnya mengkombinasikan keanggotaan kepengurusannya ini dari akademisi maupun dengan praktisi sehingga menyeimbangkan pengembangan keilmuan dari sisi akademisi maupun yang ada di pelayanan, terutama dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien di keperawatan medikal bedah. Nah, Sobat Juritan, jangan kemana-mana, kita akan melakukan diskusi lagi yang lebih menarik lagi pada berikutnya. Oke, jangan kemana-mana. Tunggu untuk berikutnya. Sobat Juritan, kita kembali lagi untuk diskusi yang berikutnya yang tidak kalah menarik dari sesi sebelumnya ya. Kita akan bicara tentang bagaimana kalau mau menjadi anggota PW HIPMEBI DKI Jakarta. Ya, oke. Nurse Iswanto, gimana nih caranya kalau kita sebagai perawat yang sudah bekerja gitu ya, kemudian ingin mengembangkan ilmu. Nah, kira-kira bisa nggak menjadi anggota dari PW HIPMEBI DKI Jakarta ini? Silakan, Nurse. Baik Ibu, sangat berharap sekali gitu, dan sangat mendukung sekali untuk terbuka ya untuk umum, membuka teman-teman dari perawat gitu ya, untuk bisa bergabung di himpunan PW HIPMEBI DKI Jakarta. Yang penting ada satu syaratnya Bu. Ada syaratnya. Ya, perawat. Sebagai perawat ya. Tidak bisa untuk profesi lain. Artinya seorang perawat yang memang betul-betul areanya itu adalah area dewasa. Bisa di kamar bedah, bisa di perawatan intermediate atau perawatan yang di di ruang perawatan rawat inap. Iya, rawat inap. Rawat inap. Bukan di anak atau di maternitas seperti itu. Gitu. Jadi untuk di perawatan dewasa ya, tentunya ya. Baik, itu di rawat inap tadi Bapak sudah sampaikan di area-area khusus, termasuk apakah di poli juga bisa, Pak? Bisa, Ibu. Oh, bisa ya. Jadi teman-teman ini bisa mengembangkan diri bersama dengan PW HIPMEBI DKI Jakarta ya, terutama untuk Sobat Juritan yang ingin tahu bagaimana cara jadi anggotanya. Mari kita tanyakan, Pak, gimana nih Nurse untuk menjadi anggota PW HIPMEBI DKI Jakarta ini? Sangat mudah sekali. Sangat mudah. Nurse Wina, karena sekarang zaman teknologi canggih ya. Dulu kan kalau mau jadi anggota pakai paper gitu. Data namanya, kemudian ngisi formulir. Nah, sekarang itu sudah ada di melalui aplikasi internet ada di internet. Di situ tuh ketik aja HIPMEBI, maka akan muncul tuh HIPMEBI pusat dan pendaftarnya di situ. Kemudian ada mengisi data ya sesuai dengan yang ada di pendaftaran itu ya. Dan mungkin saya sedikit spill. Senang sekali bisa di-spill nih. Biar apa sih keuntungan manfaat dari bisa bergabung dengan PW HIPMEBI DKI Jakarta. Silakan. Tadi segmen pertama kita menjelaskan tentang visi dari HIPMEBI. Lalu yang segmen kedua ini saya menjelaskan misi dari pada HIPMEBI. Dan saya tidak mau membaca secara keseluruhan Bu, tapi saya mau spill aja. Yang pertama ada meningkatkan persatuan HIPMEBI. Jadi kalau kita bersatu, maka kita akan menjadi kuat. Dan yang kedua adalah melindungi anggota perawat medikal bedah pada saat memberikan pelayanan keperawatan Ibu. Jadi ini adalah sifat melindungi, advokasi. Nah, sekarang itu perawat yang melakukan tindakan dan sebagainya, ini harus tahu mana itu wewenangnya dia, apakah wewenangnya itu masih terpaut pada yang memberikan wewenang atau yang kedua ada delegasi. Kemudian yang ketiga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan Ibu. Karena ini adalah sebuah profesi keperawatan yang membutuhkan ilmu, maka ilmu ini akan terus dikembangkan Ibu. Kembangkan sehingga kita membentuk mutu pelayanan yang lebih lebih profesional dan juga tadi menghindari dari masalah yang bisa timbul gitu ya. Jadi harus diantisipasi ya. Ya, jadi Sobat Juritan luar biasa ya. Jadi untuk
PWHIPMB ini bisa menjadi anggota ya, terutama untuk profesi perawat. Jadi memang untuk PWHIPMB dikhususkan untuk profesi perawat ya. Nah, untuk menjadi anggotanya ini mudah sekali, bisa diakses di website PWHIPMB. Jadi di pengurus pusatnya, tetapi nanti bisa terakses ke tingkat provinsi. Nah, sebetulnya apa manfaatnya? Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, bahwa untuk menjadi anggota ini yang pertama adalah silaturahim. Kita bisa bersatu ya, kemudian bisa saling berbagi informasi, belajar begitu ya, kemudian juga melindungi dari teman-teman perawat ya, terutama dalam melaksanakan tindakan atau pelayanan keperawatan itu bisa mengantisipasi sehingga tidak mengalami masalah hukum begitu ya. Satu lagi Bu, Oke, silakan Pak. Tadi udah jelasin. Ya. Pertama adalah silaturahmi dan yang kedua adalah advokasi untuk perawat yang pelayanan ya, pelayanan, dan yang ketiga juga meningkatkan juga Bu, saya mau mengkombinasi antara pendidikan, penelitian, dan pelayanan di masyarakat. Luar biasa ini. Berarti sudah diaplikasikan pengembangan keilmuannya dengan penelitian, kemudian juga dibagi kepada masyarakat manfaat dari keilmuan itu ya, dengan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Apalagi nih nurse yang kira-kira menguntungkan nih bagi perawat-perawat yang ingin bergabung di PWHIPMB DKI ini? Yang menguntungkan lagi Bu, karena ini buat terbuka untuk para pendidik, kemudian peneliti dan bagi para pelayanan. Intinya adalah menambah mutu. Sehingga mutu pelayanan itu sebetulnya sekarang ini adalah pelayanan gitu. Pelayanan bagaimana masyarakat, pelayanannya seperti apa gitu. Jadi boleh saya kutip tentang EBN, praktek EBN gitu, evidence based. Apa itu Pak EBN? EBN itu evidence based practice. Evidence based practice ya, untuk sobat Juritan. Mengadopsi yang biasa dipakai di luar negeri gitu untuk bisa intervensi dan lain sebagainya gitu setelah penelitian-penelitian tersebut. Nah, kita kembangkan di Indonesia ini Bu, yang relate, yang sangat mudah untuk bisa dilakukan di masyarakat Indonesia ya, bisa diberikan, meningkatkan pelayanan gitu. Meningkatkan pelayanan dan tidak hanya menguntungkan. Kalau IBN itu biasanya Ibu melalui akademisi gitu. Nah, saya mau menganulir bahwa tidak hanya di akademisi tapi untuk praktisi di lapangan gitu. Jadi berdasarkan IBN ini gitu, sehingga satu meningkatkan mutu, yang kedua meningkatkan kepuasan pasien sehingga pasien itu lebih cepat teredukasi dan sebagainya. Teredukasi dan juga untuk tingkat kesembuhannya bisa meningkat ya. Betul. Terutama untuk memandirikan pasien ataupun keluarga. Oke, sobat Juritan luar biasa. Jadi ternyata PWHIPMB ini sangat berkeinginan ya untuk bisa mengaplikasikan dari hasil-hasil penelitian yang tentunya bisa memberikan peningkatan mutu di dalam pelayanan asuhan keperawatan dengan evidence based nursing practice ya. Artinya bahwa penelitian yang dilakukan bisa diterapkan kepada pasien sehingga pasien ini bisa mendapatkan kesehatan dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Artinya bahwa dengan pengembangan berbasis bukti dari hasil penelitian ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk pasien-pasien yang dirawat, kemudian perawat pun juga memberikan asuhan keperawatannya akan lebih bermutu lagi. Oke, luar biasa Pak, ternyata untuk PWHIPMB ini bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan, terutama meningkatkan mutu pelayanan di asuhan keperawatan dan di pelayanan kesehatan secara umum, sehingga kita bisa melihat bahwa peluang-peluang pengembangan itu bisa dilakukan oleh perawat medikal bedah. Oke Bapak, teman-teman Juritan, kita sudah berada di penghujung podcast kita pada hari ini. Tentunya kita akan mendengarkan closing statement dari Ketua PWHIPMB DKI Jakarta. Kepada Nurse Iswanto dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Swina. Untuk closing statement, HIPMB DKI Jakarta terbuka untuk baik mahasiswa ataupun perawat yang sudah lulus, baik itu perawat vokasi, kemudian nurse dan nurse spesialis. Mari kita bergabung dengan kami untuk
mengembangkan dan meningkatkan keilmuan keperawatan medikal bedah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara umum dan mutu pelayanan keperawatan secara khususnya. Oke. Terima kasih Nurse Iswanto, tentunya dengan hadirnya PW HIPMEBI DKI Jakarta pada podcast Juritan kita. Nah, tentunya di sini banyak sekali informasi yang berkaitan dengan siapa itu sebenarnya PW HIPMEBI DKI Jakarta. Tentunya di sini adalah himpunan bagi perawat medikal bedah, terutama untuk yang berada di area baik itu di pendidikan ataupun juga di lahan yang berdinas di rumah sakit atau sebagai praktisi. Nah, tentunya dengan pengembangan yang dilakukan secara keilmuan dan harapannya bisa meningkatkan pelayanan kesehatan terutama untuk mutu pelayanan asuhan serta juga bisa melindungi anggota perawat himpunan medikal bedah ini dalam melaksanakan tugasnya sehingga terhindar dari jeratan hukum. Jangan kemana-mana, ikuti sesi selanjutnya akan lebih menarik terutama untuk menghindari jeratan hukum bagi perawat medikal bedah di sesi selanjutnya. Oke, baik teman-teman dan sobat Juritan, kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita berikan salam untuk sobat Juritan. Salam Dirgantara. Salam bela negara. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.